Kami dari Kawal Kalimukti sebenarnya, komunitas yang pengen memantau, kebijakan-kebijakan di Kalimukti dalam ya insyaallah dalam beberapa tahun ke depan niatnya. Jadi untuk pengawalan, kita pengen tahu, calon-calon kepala desa yang menyalonkan gitu. Jadi, pertanyaan pertama adalah bagaimana perasaan, Pak Tony setelah lolos seleksi yang awalnya 9 orang kemudian, Pak Tony menjadi salah satu orang yang lolos tersebut? Kalau perasaan saya, ya biasa-biasa aja. Karena niat awal saya ingin berbuat baik, ingin merubah tatanan kehidupan masyarakat Kalimukti. Ya perasaan nggak begitu tegang, ya biasa-biasa saja. Kedua, karena di desa Kalimukti itu saya tuh nggak mempunyai ambisi yang begitu besar. Karena niat saya tulus ingin membangun masyarakat Kalimukti. Nah, oke. Nggak begitu antusias pada apa, wah ada gimana, enggak ada. Karena sejarah saya nyalon itu tidak seperti yang Anda bayangkan, enggak ada. Jadi nggak begitu rasa, wah enggak. Jadi awalnya kan dulu Heeh. supaya sahabat-sahabat tahu, oh kenapa Sultoni nyalon, Oh, iya itu. supaya tahu gitu. Nah, Kalau tanpa sejarah, mungkin sahabat nggak mungkin tahu. Tapi ketika sudah tahu sejarah, insya Allah tersirat visi misi sudah tahu gitu. Dari dulu, sewaktu zamannya Haji Paruri sama Mas Duki, saya juga selalu ada masalah yang menginginkan saya nyalon. oke. Iya. Kemudian setelah Mas Duki, sekarang juga sebelum ada tes akademisi, sebelum ramai-ramai pilihan juga banyak yang mendukung saya supaya maju dalam pertarungan desa Kalimukti. Itu saya tolak. Oke. Awalnya saya tuh nggak mau, di benak saya tuh nggak mau jadi kubu, nggak ada saya di benak saya jadi kubu, nggak ada. Jadi periode yang lalu ada 2 yang calonnya Mas Duki sama Bakroni, Ada yang ada yang mendorong dorong itu, terus saya nggak mau. Apa sih manfaat jadi kubu, manfaat jadi kubu? nya Kalau nggak benar-benar dimanfaatkan, apa sih kalau kita sekedar asal ambisi, antusias untuk menduduki kursi nomor 1 tertentu? Itu nggak ada tujuan sama sekali. oke. Dulu waktu zamannya Cenat Pak Jari juga seperti itu, tahun lalu misalnya Heeh. Pak Ridwan, terus Bapak RW 6, Makasti dan sebagainya. Saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Kalau kubu itu bagusnya juga dijelek-jelekan, apalagi jelek. Nah, Iya. kenapa saya mau nyalon? Asal muasalnya tahun ini mungkin tahun yang sangat memprihatinkan untuk kalangan para petani. Tahun sekarang pertama irigasinya, airnya, kedua cuacanya, yang keempat emang sangat susah mendapatkan pupuk. Oke. Peristiwa itu memang sangat menyentuh di hati saya. Dan juga sebagai petani. Iya, karena saya mempunyai sifat emosional sama petani. Saya seorang penjual pupuk Iya. dan petani adalah pembeli pupuk. Perlu ada sekarang ketahui bahwa tahun sekarang itu lebih dari 50 bau, berarti sekitar 40 hektaran lah lebih. Itu enggak ditanam. Oh, gara-gara kekeringan? Ya bukan kering saja, karena pengairannya enggak lancar. Lebih dari 50 bau. Daerah Yuda, daerah Pagang, daerah sebelah selatan kereta api. Kemudian saya juga seorang petani bawang. Ya. Lokasi petani bawang saya itu lokasinya ada di Pengkok, Desa Kalimukti. Dan notabene kalau Pengkok itu kan tanah yang terbaik, tanah yang bagus lah. Iya. Nomor 1 tanah desa, karena tanah tersebut bagian daripada gaji pamong. Oke, iya. Posisinya kan kalau tanah Pengkok dekat dengan irigasi. Saya itu tanam di situ
tanam bawang maksudnya sekitar 8 hektar dari irigasi perigi bahasa Jawa perigi. Oh iya. Ketika perigi airnya besar juga nggak nyampe, apalagi kecilnya, Iya. sangat prihatin. Sangat prihatin. Jadi untuk pemerintahan sekarang itu dalam hal kehidupan petani memang tidak begitu diperhatikan. Oh. Waktu itu baru ada 6 calon. Petani juga udah ngomong, ton nyalon, terus saya belum mau, waktu itu belum mau saya menunggu. Saya kalau nyalon itu pasti saya punya alasan. Iya. Setiap saya melangkah pasti saya punya alasan. Nggak mau saya ketika saya melangkah nggak punya alasan. Betul. Seperti itu. Ketika itu kan saya malam hari itu ya nggak selama malam. Kalau sendirian tuh iya. Petani beli pupuk di saya. Nyari pupuk susah karena ada karhutani. Dulu karhutani ya kuotanya banyak di sini, Pak. Sekarang lebih dari 60% dipotong. Sangat terbatas pupuk tersebut. Ketika sudah dapat pupuk, pemupukannya nggak ada air, sangat susah. Iya. Timbulnya karena memupuk nggak ada air, tanaman-tanaman padi pada mati. Pertama. Kedua, irigasi pengairan nggak jelas. Iya. Nggak jelas dalam pengertian mestinya dalam masa tanam itu pengairan harus tersedia. Iya. Masa tanam tersedia. Nah ketika masa tanam tersedia, secara langsung tanah-tanah kan nggak begitu keras. Bahasa Jawanya nggak pada meletak. Ada keringan karena airnya terlambat dalam distribusinya ke Sawah. area persawahan, timbulnya kan sawah pada mas. Nah, dengan permasalahan perpupukan yang susah, kemudian irigasi yang buruk, apa yang kemudian bisa dilakukan rencananya? Nah, karena dasar itu kemudian saya berpikir, dulu saya tuh nggak mau. Soban tanya aja Mas Soban, mau terus tanya aja. Saya ketika saya jabat orang santai ya, dapat hal-hal yang bukan haknya saya makan. Makanya saya ngomong, nah nggak mau saya. Ternyata setelah peristiwa tersebut, saya berpikir panjang. Kalau bukan saya, mau siapa? Kalau bukan saya mau membenahi Desa Kalimukti, pertanian semua mau siapa? Waktu itu ada 6 orang bakal calon yang dilihat dari para petani tersebut kayaknya bukan minim. Cangkul aja kayaknya belum pernah pegang cangkul, belum tahu airnya keluar dari mana dan sebagainya. Nah waktu itu saya soan ke sesepuh, ke tokoh ulama, si A, si B, si Z. Harapan saya ketika soan itu ton nggak usah nyalon. Harapan saya ternyata begitu antusias, ton kamu harus diteruskan. Nah ini orang yang baru datang ngomong seperti itu. Kemudian saya balik lagi ke petani. Dari kumpulkan waktu itu ya ada sekitar banyak petani. Saya mau nyalon tapi dengan syarat. Saya mau nyalon tapi dengan syarat. Budaya-budaya yang dulu dibiasakan dalam persoalan dihilangkan. Kita berpikir dewasa berpolitik. Ya sekiranya jangan memperhatikan calon yang ada. Kita jangan memapret, jangan pun jangan. Yang sekiranya kira-kira modal itu kira-kira terbatas. Jangan terbatas. Akhirnya ketika modal membengkak, kemudian timbulnya kan hutang dari sana kemari. Ketika sudah jadi, timbulnya bukan memberisi masyarakat, bukan membangun masyarakat, malah memberisi hutangnya. Itu yang mau. Harapan saya kalau misalnya sudah jadi, saya akan mengurusi pertanian, mudah-mudahan pertanian
dengan jadinya saya Kuwu, insya Allah menjadi maju dari sisi irigasi, pengairan, dan jalannya. Sebab faktor dari pertanian itu ada 3, Mas. Pertama, irigasinya, Iya. ya. Kedua, airnya. Ketiga, jalannya. Irigasinya sudah beres, tapi pengairannya tidak ada, ya jalan. Airnya ada, tempat irigasinya bagus, tapi jalannya rusak, ya jalan. Makanya pemerintah sekarang kan nggak mau ngambil air dari Cikesik. Bahasa kasar itu nyusul banyu itu bahasa kasarnya. Insya Allah akan saya sendiri yang nyusul banyu ke Cikesik. Seperti apa yang dilakukan oleh Kuku Muja. Karena Kuku Muja kan dari panutan Kuku Kabupaten Cirebon. Karena Kuku Muja itu salah satu kuku yang terbaik di Kabupaten Cirebon. Berarti langkah konkretnya nanti irigasi petani bakal tidak kebingungan soal air, akhirnya bakal menjemput air itu melalui Cikesik itu. Iya, saya sendiri yang mau menjemput. Gampang kan, kalau prosesnya kan ketika air datang kan para pamong kan menjaga pintu-pintu yang tadi. Pamong itu menjaga pintu-pintu yang dilalui air tersebut. Misalnya di Kuaran, di Celduk, di Babakan, Resmi itu kan saya gerakan pamong besar. Nah, untuk konteks pupuk gitu ya, ini kan sebenarnya persoalannya Kementan ya, Kementerian Pertanian yang kemudian mempunyai kebijakan bagaimana mendistribusikan pupuk-pupuk itu ke berbagai daerah termasuk ke desa-desa. Apa mekanisme yang bakal dilakukan untuk penyediaan pupuk ini agar terus tersedia gitu? Sebagai kepala desa. Iya, insya Allah saya terus, walaupun saya juga akan saya terus jawab. Masalahnya bukan apa-apa yang beli itu warga saya sendiri. Oh iya. Saya berkeinginan warga saya sendiri harus terpenuhi pupuknya. Makanya saya tuh ingin berjuang yang belum masuk dalam data penerima pupuk, data pembeli pupuk, saya perjuangkan sekiranya kalian bukti minimal 80%. Oke. Syukur 100% masuk data dalam pembeli pupuk. Mudah-mudahan. Penerima pupuk subsidi maksudnya ya. Setelah begini Mas, pupuk subsidi itu dari dulu sampai sekarang, yang sekarang itu malah yang paling susah sekarang. Hampir 60% terpotong. Nggak tahu itu anggaran pemerintah seperti apa, rencana pemerintah seperti apa, nggak tahu. Iya. Makanya susah cari pupuk. Bukan saya pelit dalam memberi pupuk, karena aturan yang berlaku seperti itu. Malah harapan saya apabila jadi, karena saya seorang Kuwu, petani adalah warganya, Mas yang mau nggak kasih, tetap saya mau cari jalan bagaimana ya warganya dapat pupuk. Ngomong kasarnya gini Mas, apalagi pupuk, nggak makan juga harus dikasih makan. Wajibannya seorang pemimpin seperti itu. Nah tadi untuk konteks tadi sempat disinggung soal budaya-budaya masa lalu yang buruk gitu ya. Saya menangkapnya adalah politik uang misalkan, bagi-bagi uang dan jual beli jabatan seperti itu, atau seperti apa yang dimaksud dengan budaya-budaya lama? Budaya lama dalam pilihan gue itu, pertama aja mumpung. Banyak masyarakat meminta-minta. Oke. Adalah ada pandangan bahwa kue itu visi misinya bagus. Tapi ketika sudah jadi enggak dilaksanakan. Nah, ketika ada momen ada usaha tersebut, kemudian masyarakat menginginkan berilah aku sebelum Anda jadi Kuwu. Karena ketika Anda jadi Kuwu, mungkin Anda akan memberi saya. Seperti itu. Macam misalnya bangun bangunan. Apa misalnya kalau muda pengen buat apa seperti itu budaya-budaya itu harus dihilangkan. Seperti itu. Ketika budaya-budaya tersebut dihilangkan, secara tidak langsung kan budget seorang calon kan nggak begitu besar. Iya betul. Ketika budget nggak begitu besar, kayaknya proses pembangunan lancar. Karena nggak terpikirkan uang mikir utang itu. Iya betul. Perlu Anda ketahui, orang yang kalau punya utang, kalau ditagih, Masya Allah,
pusingnya. Ketika utangnya banyak, kayaknya kredit tadi karena ada uang, setelah langsung kan ngambil Iya. sana sini. Ya saya harapkan semua salon mudah-mudahan nggak terbebani dalam budget pencalonan. Ah. Nah, apa namanya, ongkos politik di Indonesia ya, itu memang mahal ya Pak ya. Di beberapa kemarin saya apa namanya, riset kecil-kecilan di berbagai jurnal penelitian gitu. Untuk kepala desa itu seenggaknya harus mengeluarkan minimal itu 300 juta dalam pencalonan gitu. Sampai hari ini, Pak Tony sendiri sudah mengeluarkan berapa? Itu nggak Ongkosnya? bisa. Itu Nggak bisa. nggak bisa. Rahasia. Iya, nggak bisa gitu. Tapi cukup mahal Pak. Ya kalau menurut saya tuh mahal nggak mahal tergantung kitanya. Ya, oke. Kita. Cuman target saya kan saya udah bilang, target saya kan seminimal mungkin. Iya. Ini target. Heeh. Seminimal sekiranya saya itu nggak merasa terbebani. Malah kata guru saya kalau pengen atau disedekahkan, ya disedekahkan gitu. Walaupun sebagian kata-kata, wah Tony ngomongnya apa ngomong bahasa kita, mau bahasa Jawanya apa bodol, Ya. apa, tapi insya Allah ketika salon mengatakan disedekahkan, ketika kalah ya nggak ada masalah. Kalau sudah niat disedekahkan gitu. Iya. Kalau menang ya alhamdulillah, benar-benar aja Sultan ini berhasil. Ya. Nah, Kalimukti itu dalam 3 tahun terakhir itu mendapatkan anggaran yang cukup besar dalam per tahunnya. Di tahun 2021 misalkan Kalimukti itu mendapat anggaran 1,2 miliar sekian. Kemudian tahun 2022 menurun 1,1 miliar. Kemudian di tahun ini 2023 itu 900 juta. Dengan angka yang cukup besar bagi kami ya, apa yang akan dilakukan ketika ada uang sedemikian? Program prioritasnya apa gitu yang kemudian bisa digunakan dengan baik? Saya itu Mas ya berangkat dari hari saya sendiri. Nggak ada yang namanya ton ngeposi lah bahasa. Iya. Pokoknya nggak ada. Saya berangkat dari hari saya sendiri karena Anda ada sekarang tadi kan saya dengar berangkat saya itu bukan berangkat dari uang untuk calon kan. Berangkat saya itu dari keprihatinan untuk mensukseskan atau perubahan dalam tataran apa ya infrastruktur materi atau desa. Nggak ada yang tolong mau ke mana nyalon, nggak ada. Dari saya sendiri. Masalah pembangunan saya menggunakan skala prioritas. Beberapa usaha tahun lamun jadi kensi PR akeh. Masa PR karena sawah jembatan masih gede. Setiap musim hujan RW 2 kebanjiran. Ya. Termasuk RW 6. Iya. Sebenarnya permasalahannya cuma satu sebenarnya. Itu jalur irigasi yang ke sawah. Ketika jalur irigasi ke sawah walaupun bagi bahasa suling bisa garung bocor, jadi pasti langsung membuang ke sawah. Oke. Sementara ini perlu Anda ketahui jalur irigasi ke sawah itu mati total. Bukan alasan karena Deko, bukan karena ulahnya pemerintahan Kalimukti waktu itu nggak mau jemput air. Oke. Jadi nggak mau jemput air, ketika yang jemput orang Pasuruan, orang di barisan dan sebagainya, air besar per pintu irigasi kan dijaga ini. Jadi irigasi ke arah sawah Kalimukti itu nggak ada air masuk. Timbulnya karena petani ingin ada airnya, bagaimanapun caranya supaya air itu masuk. Waktu itu masih pakai gorong-gorong tersebut ditotos. Airnya masuk ke dalam, kemudian masuk ke jalur irigasi Kalimukti. Ketika air berhasil masuk ke Kalimukti, efeknya negatifnya sampah-sampah itu masuk ke dalam gorong-gorong. Timbulnya
karena gorong-gorong tersebut tertutup sampah. tertutup sampah, atau karena gorong-gorong tersebut adalah jalur utama pembuangan air dari desa, karena tersumbat maka air dari desa enggak bisa keluar. Ketika air nggak bisa keluar, air masuk dari suling akan mengembang timbulnya banjir. Makanya kan harapan saya itu ketika saya benar-benar sukses, pertama yang akan saya gunakan ya sekarang prioritas yang sangat dibutuhkan masyarakat, saya akan dibangun. Saya tidak akan banyak neko-neko karena PR-nya banyak, Mas. Irigasi yang di dalam desa saja sudah nggak beres. Iya. Masa irigasi terlalu dalam itu kan. Kedua, infrastruktur desa Kalimukti sudah nggak begitu tinggi, sudah itu semacam banyak yang ambles, lupa banyak diperbori gitu. Nah, selain jembatan sama irigasi, apa lagi kira-kira program untuk menghabiskan anggaran yang menyentuh 1 miliar dalam 1 tahun? Banyak. 3 lagi aja nggak apa-apa. Program selain jembatan, irigasi, selain ini infrastruktur ya. Selain infrastruktur juga nggak apa-apa. Sebenarnya banyak. BUMDes itu sebenarnya kan ada bata itu. Iya. Kami bukan buat pembangunan, bukan. Usaha bata perbata itu sebenarnya. Omset ya misalnya sangat luar biasa. Itu saya mungkin sekian persen mau diadakan dana BUMDes. Soalnya para petani bata lah, para pengusaha bata pada punya kan kesulitan masalah dana. Ketika dana ngambil ke ngambil ke apalagi ke para tengkulak bata itu kan, yang posisinya kan sangat terikat. Ketika kan para petani para pengusaha bata kan secara penjualan juga terpaksa. Kemudian dengan BUMDes, insya Allah saya akan menjadi perantara masa pendanaan. Kayaknya para pengusaha pada juga insya Allah sangat antusias. Itu juga kan saya yakin ketika BUMDes jalan, insya Allah kayaknya ada tambahan dana. Ketika ada tambahan dana, kita gunakan ya sama kegiatan pengembangan pengembangan bakat anak muda kan masuk. Seperti itu. Sementara di Kalimukti kan ngomong kasarnya ya Mas, tanah desa Kalimukti itu sepi, jarang ada kegiatan. Mudah-mudahan keinginan saya itu desa Kalimukti harus ramai, karena ada kegiatan, ramai acara yang sebenarnya positif. Itu target saya yang seperti itu. Kemudian selain BUMDes apa lagi kira-kira? Iya, kalau misalkan satu lagi yang semacam ini ya. Sekarang kan yang jadi sorotan kan sebenarnya kan semacam guru-guru yang informal kan banyak. Itu kadang-kadang kita pihak pemerintah sekarang itu nggak begitu bukan nggak begitu perhatikan. Minim pemerhatiannya minim. Harapan saya ketika ada acara-acara semacam ini bulan puasa ke bulan ke hari raya, pengen saya itu ada lebih bisa kepada guru-guru informal, sehingga ada semangat untuk mengajar, semangat untuk mengabdi, dan semangat untuk mencerdaskan rakyat atau anak muda atau tataran didik masyarakat desa Kalimukti. Kalau promosi banyak, itu banyak. Benar. Soalnya kalau sama kamu pengennya banyak, jalan target kamu itu seperti sama HP, seperti itu kan yang ngomong notabene-nya jalan Pemda, insya Allah itu bukan jalan Pemda tapi jalan desa Kalimukti. Jembatan yang di Karangsawah itu bukan jembatan PU tapi jembatan Kalimukti. Jalan air itu bukan jalan air PU tapi jalan air desa Kalimukti. Karena semua yang memanfaatkan orang Kalimukti. Jalan yang bukan Kalimukti, karena mungkin PU jalan-jalan di desa Kalimukti, tapi yang jalan-jalan adalah orang Kalimukti. Banyak Mas. Pengarasan jalan antara yang antara pesantren sampai RW 2 kan belum ada pengarasan. Minimal sirtu dulu, kemudian kalau misalkan ada dana tambahan
insya Allah sifat-sifatnya sangat produktif karena jalan tersebut jalan produktif, tempat usahanya Desa Kalimbukti, pasir, bata dan sebagainya kan ada di dalam itu. Insya Allah saya garap sehingga perekonomian Kalimbukti berjalan semestinya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah soal komposisi ini perangkat desa. Apakah perangkat desa yang ada hari ini yang di bawah naungan pemerintahan sekarang itu akan dirombak secara total atau seperti apa sebagai calon kubu nanti? Semua itu Mas, kalau kita dilihat dari ilmu manajemen, semua itu fokus pada pemimpin. Pemimpin itu bisa jadi orang jadi malas. Ya, orang rajin jadi malas. Orang malas jadi rajin. Itu biasanya faktor pemimpin. Kalau cara tipe sistem pemimpinannya tegas, bijaksana, etos kerjanya diperhitungkan, insya Allah yang malas jadi giat, semangat, yang tidak konsisten menjadi konsisten, yang tidak bekerja menjadi bekerja. Jadi saya menekankan etos kerja, cara pemimpin seperti itu. Saya nggak akan mengoyak-oyak pamong yang ada. Yang saya akan oyak sistem dan etos kerja aparat pemerintahan desa. Berarti intinya bakal tidak ada perombakan. Kalau ada perombakan atau enggak itu tergantung mereka yang bekerja. Oke. Aku yakin saya dari sarjana hukum Mas. Saya punya prinsip. Iya. Dah, pamong juga yang gaji masyarakat. Iya. Ketika saya mengajukan ke kecamatan, yakin kecamatan merestui. Nah tujuannya kau buat membangun desa Kalimbukti, membangun kecamatan Kalimbukti. Sekarang prosedurnya Mas katanya lewat kabupaten. Rekomendasinya. Saya yakin ketika saya merekomendasikan demi kebaikan desa, wilayah, kabupaten Cirebon, saya yakin pihak kabupaten Pemda akan disetujui. Itu yakin. Tetap saya mengadakan etos kerja, saya akan memberikan pengalaman saya dalam segi organisasi, pengalaman saya dalam segi ilmu, saya kembangkan ketika saya jadi kubu. Ketika insya Allah Mas tahu hukum itu seperti apa. Hukum itu kalau ayat Mas. Ya, ketika orang berbuat salah, tetap berbuat salah seperti itu. Tetap saya ganti, saya rolling dan berawal dari peringatan 1, 2. Kalau terus seperti itu, saya ganti. Nah, dalam pergantianku ini kita tahu ya budaya bagaimana perangkat desa masuk ke sana yang kemudian ada uang apanya gitu ya, maharnya. Ketika nanti jadi kepala desa, apakah tradisi itu akan diteruskan atau seperti apa? Saya akan cari yang terbaik. Maksudnya tanpa ampun. Iya, saya akan cari yang terbaik. Orang saya ada bersama, ada hajangan, saya akan berusaha bukan bersama yang saya akan berusaha ke tokoh-tokoh masyarakat, cari pendapatnya seperti apa. Saya akan tetap insya Allah saya nggak akan ngomong kasarnya nggak akan terlepas dari beliau-beliau. Dan tidak akan menjual perangkat desa. Wah enggak akan menjual. Kursi 1 berapa itu? Enggak. Ya. Saya inginnya yang penting bisa bekerja. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir. Pesan untuk ini pendukung-pendukung Pak Tony yang sekarang dan untuk dan untuk agar tetap Kalimbukti ini tetap damai dalam proses pemilihan kubu ke depan. Ya pesan saya panitia itu ada yang bentuk. Kenapa dibentuk? Kalau ada panitia ngapain ada pemilih? Kalau menurut saya ya sudah percayakan aja yang penting. Udah nggak usah repot. Ketika panitia dibentuk ya kita harus percaya kinerjanya dan sebagainya. Kita jangan terlalu berpikir di hari thinking terhadap panitianya. Jadi kita betul-betul saya sarankan kepada guru saya aman, gitu. nggak begitu banyak. Saya orangnya biasa-biasa aja ya begitu, nggak begitu antusias itu.
Karena saya berawal dari tadi, kalau niat baik kenapa harus rusuh? Iya. Ya, ketika niat baik kenapa harus merepotkan? Ketika punya niat baik kenapa harus memberatkan semua gitu? Insya Allah ketika niat baik hasilnya juga baik, seperti itu prinsip saya. Mungkin udah sampai di sini kita wawancaranya, nanti bisa kita ngobrol informal aja. Siap sih. Terima kasih atas waktunya Pak Sultoni, semoga sukses, Amin. semoga berjalan lancar seperti yang direncanakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.